A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Kisah Tragis Penari Jaipong. Cerita ini ditulis oleh Ocha Mariadi. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Mas, ini teh hangat dan susu untuk Mas dan juga Mbak Sumi. Mas jangan risau. Besok pagi-pagi sekali kita akan ke sana, ucap Surti seraya menaruh 2 gelas yang berisi teh hangat dan susu. Iya Surti, terima kasih. Kau sudah peduli dan banyak sekali membantu kami, ucap Mas Dimas sembari menyeka air matanya. Sama-sama Mas. Sekarang kau istirahatlah. Tidak usah sedih lagi Mas. Insya Allah Mbak Sumi akan segera sembuh. Angin malam itu begitu meliuk-liuk menerpa pepohonan yang cukup besar yang berada di dekat rumah kami. Mas Dimas terus terjaga. Ia tak mampu memejamkan mata walau ia ingin. Burung hantu terdengar amat seram dalam pekat malam. Sementara aku terlelap dalam mimpi. Lelah terasa hingga mata enggan terbuka. Sementara itu, kedua kakak beradik itu amat begitu puas melihat penderitaan kami. Setelah berhasil melumpuhkan Kilongso, mereka yakin tak ada lagi yang bisa menolong Mas Dimas untuk menyembuhkanku. Sebentar lagi mereka siap menyaksikan kematianku, pikir mereka. Pagi-pagi sekali Mas Dimas, Budi, dan Surti membawaku ke sebuah dusun yang terletak di balik bukit yang ada di tempat kami. 2 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di sebuah rumah yang sederhana. Rumah tersebut terletak di bawah pepohonan yang amat rindang di tengah-tengah sawah. Rumah yang terbuat dari bilik bambu memancarkan aura kedamaian dan ketenangan. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran terdengar begitu merdu di telinga, menyejukkan jiwa. Beberapa anak-anak kecil berpamitan sembari mengecup punggung tangan. Seorang laki-laki yang mengenakan sorban di lehernya. Assalamualaikum Wak, ucap Surti. Waalaikumsalam. Laki-laki itu menoleh ke arah kami. Surti, tumben kau kemari. Ayo masuk nak, ucap laki-laki parubaya yang berkumis tipis dan berjanggut tersebut. Iya Wak, kenalkan, ini majikanku Mas Dimas bersama istrinya Mbak Sumi. Bala Surti sembari menunjuk ke arah kami. Oh, mari juragan. Ah, jangan panggil saya juragan Wak, panggil saya Dimas saja, ucap Mas Dimas. Sementara aku hanya tertunduk lesu dan menyender ke pundak Mas Dimas. Rasa kantuk amat terasa. Semilir angin dan pemandangan hijau persawahan membuatku lebih tenang dan amat damai. Kiai Syahroni menyuruh kami masuk. Ia beserta istrinya amat terlihat ramah. Mereka menyuguhi kami teh hangat dan beberapa makanan ringan. Surti akhirnya menceritakan hal yang menimpa kepadaku. Kiai Syahroni amat terkejut dan menyuruhku untuk mengenakan mukenah. Ia akan meruqyahku. Ada semacam runcang
yang seseorang kirimkan untukku. Dan ada beberapa makhluk yang ditanamkan di tubuhku. Kiai Syahroni akan mencoba melepaskannya. Sumi, putriku, kau harus kuat dan berusaha melawannya ya nak, ucap Kiai Syahroni kepadaku sembari menempelkan telapak tangannya ke atas kepalaku. Iya Wak, balasku dengan nada berat. Bismillah, tahan nak. Kiai itu mulai membacakan doa pengusir jin dan makhluk gaib. Ah, sakit, teriakku. Ayo lawan nak. Yang lainnya, ayo bantu aku. Baca surat-surat pendek sebisa kalian, titah kiai tersebut. Ah, sudah. Sakit. Panas sekali rasanya. Aku terus meronta kesakitan. Tiba-tiba saja, seperti ada yang mencoba keluar dari dalam perutku. Benda itu terasa aneh dan mulai keluar dari dalam mulutku. Ah! Mulutku melebar sempurna, disusul sebuah asap hitam membumbung tinggi dan menerobos keluar lewat jendela. Hantaman asap hitam itu begitu terdengar keras, menerobos jendela yang terbuat dari kayu tersebut. Tubuhku lemah tak berdaya. Mas Dimas merangkul tubuhku dan menaruh kepalaku di pundaknya. Kini nak Sumi telah terbebas dari makhluk gaib kiriman seseorang. Istirahatlah dulu. Setelah itu, kalian baru boleh pulang. Pakaikan pakaian yang bagus untuknya, agar orang yang mencoba menyakitinya merasa kesal. Setelah itu, kalian akan tahu siapa yang mencoba menyakitinya, ucap Kiai Syahroni. Kira-kira siapa orangnya, Wak? Tanya Surti. Asap tebal yang tadi akan kembali ke tuannya, dan orang itu akan terluka setelah asap itu balik menyerangnya. Nah, nanti kalian akan mengetahuinya. Setelah beristirahat, kami bergegas untuk pulang. Mas Dimas membelikanku pakaian baru. Pakaian berwarna merah muda polos membalut tubuhku dengan indah. Aku mengikat rapi rambutku, mendandani wajahku, memakai pewarna merah merekah untuk bibirku. Aku terlihat cantik, segar, dan bersemangat. Setelah berpamitan kepada Kiai Syahroni beserta istrinya, Mas Dimas menggandengku dengan erat menuju mobil. Terlihat pancaran kebahagiaan di wajahnya. Matanya tak henti-henti menatapku. Sesampainya di rumah terlihat sepi. Aku menyuruh Mas Dimas untuk merebahkan tubuhnya di atas sofa. Sementara aku melenggang riang ke arah dapur untuk membuatkan teh dan pisang goreng kesukaannya. Tanganku begitu lincah mengaduk adonan dan mengupas pisang. Aku bersemangat, walau Mas Dimas beberapa kali melarangnya. Tanpa aku sadari, di belakangku sepasang mata tengah memperhatikanku dengan seksama. Ia amat heran, siapa wanita cantik yang berada di dapur. Sumi, kau? Ucap Sinta terkejut. Iya, kenapa Sin? Kenapa kau amat terkejut sekali? Seperti melihat setan saja, ucapku dengan lembut. Bukannya kau sakit? Lalu apa yang kau lakukan? Ini dapurku. Aku bebas melakukan apa saja di sini. Aku sakit.
Iya memang, tetapi aku sudah sembuh, Sinta. Kenapa? Kau terlihat terkejut melihatku. Jangan-jangan... Tutup mulutmu, Sumi. Lancang sekali kamu. Kenapa? Kau terlihat emosi sekali, Sinta. Oh iya, kenapa kepalamu? Pandanganku mengarah ke kepala Sinta yang dibalut kain. Aku jadi teringat yang dikatakan Kiai Syahroni. Bukan urusanmu. Urus saja dirimu sendiri, wanita gila. Pekik Sinta. Hei, turunkan nada bicaramu. Aku belum tuli, Sinta. Balasku. Setan. Tangan Sinta mengayunkan ke arah pipiku. Tapi aku berhasil menangkapnya dan menggenggam tangannya dengan kuat. Tanganku melayang dan berhasil mendarat di pipi Sinta yang amat putih bersih. Tubuhnya tersungkur di atas lantai. Ia tak menyangka aku berani membalasnya tanpa ampun. Sembari memegangi pipinya, ia bangkit dan menatapku penuh dendam. Terlihat cap tanganku nampak merah di pipinya. Rasa perih dan panas mungkin ia rasakan. Namun kali ini aku tak akan pernah mentolerir sikapnya lagi. Sumi, kau berani memukulku. Angin apa yang membuatmu membusungkan dada dan melawanku? Pekik Sinta menantang. Kau lupa, ini rumahku. Aku putri di rumah ini. Jadi wajar saja aku berbuat apa saja yang aku inginkan, termasuk melawanmu. Ingat itu, ucapku dengan tegas. Sumi, kau akan membayar sikapmu yang sombong ini. Tunggu saja, aku akan membalasmu. Sungut Sinta sembari memutar tubuhnya dan melangkah meninggalkanku. Coba saja, Sinta, aku tidak takut. Pekiku menantang. Setelah selesai membuat pisang goreng dan secangkir teh untuk Mas Dimas, aku bergegas menemuinya dan membawa makanan dan minuman kesukaannya ini. Mas Dimas yang tengah berbaring di atas sofa bangkit dan menatapku penuh cinta. Terlihat senyum yang terus membingkai di bibirnya. Ia nampak bahagia melihatku mengurusnya kembali. Matanya tak henti-hentinya menatapku, membuatku jadi salah tingkah. Teramat indah kebahagiaan yang kami rasakan saat ini. Aku tak ingin kebahagiaan ini kembali terenggut dari kami. Malam pun tiba. Angin malam begitu meliuk-liuk, menerpa pepohonan besar. Perlahan aku mendekat ke arah jendela. Aku mencoba menutup jendela yang terombang-ambing hembusan angin. Netraku menerawang ke arah perkampungan. Cahaya remang lampu penduduk terlihat menyeramkan dalam pekat malam. Suasana asri perkampungan ketika siang hari, namun berbeda ketika malam hari. Aku buru-buru menutupnya. Ketika alunan suara burung hantu terdengar menyeramkan. Bagaimana tidak, perkampungan kami berdampingan dengan hutan besar yang penduduk sekitar menyebutnya alas roban. Aku memutar tubuhku dan berjalan ke arah sebuah lemari kayu yang terletak di samping ranjangku. Perlahan, aku membuka lemari yang biasa aku pakai untuk menaruh pakaianku dan pakaian Mas Dimas. Terlihat beberapa pakaian dan tumpukan kain batik yang tersusun rapi di dalamnya. Kurai sehelai kain batik panjang berwarna coklat muda. Teringat di mana dulu
aku mengenakannya untuk menari. Sudah lama sekali, semenjak aku tengah mengandung melati, aku tak pernah mengenakannya lagi. Kulepas sebuah handuk yang membalut tubuhku yang sintal. Kuganti dengan kain batik panjang bercorak kuning keemasan tersebut. Tanpa terasa, aku mulai memainkan tanganku, membayangkan irama gendang mengiringiku. Aku menari dengan indahnya, memainkan kaki dan juga pinggulku bergerak dengan lincahnya. Tiba-tiba suara dari seseorang mengejutkanku dan aku menghentikan gerakanku. "Ah, Mas Dimas." Aku menoleh dan berlari ke arahnya, merangkulnya dengan erat. "Ngapain? Malam-malam begini hanya mengenakan selembar kain seperti ini?" Goda Mas Dimas sembari menarik kainku. Mas, tadi aku baru selesai mandi dan aku kilaku sembari menahan malu. "Iya, Mas paham. Kau rindu dengan tarianmu kan sayang? Kau begitu indahnya saat kau menari. Kau pasti lelah. Sekarang ayo istirahat dan tidurlah. Ini sudah malam cantik," ucap Mas Dimas sembari membopong tubuhku dan membaringkan tubuhku di atas kasur. "Mas, mau kemana?" Aku menarik tangan Mas Dimas ketika ia mulai bangkit dan ingin melangkah. "Aku hanya ingin memadamkan lampu saja sayang," lirihnya seraya mencubit pipiku. "Mas, aku begitu bahagia mendapatkan seorang suami sepertimu. Kau sangat mencintaiku dan menjagaku dengan baik selama ini," ucapku sembari bersandar di dadanya dan memeluk erat tubuhnya. "Sudah kewajibanku sayang. Aku sangat-sangat mencintaimu. Jadi tidak akan aku biarkan siapapun menyakitimu." "Mas, dari kecil aku tidak pernah melihat wajah ibu kandungku. Aku rasa ibuku adalah seorang wanita yang sangat baik. Hingga Tuhan memberikanku suami sebaik dirimu," ucapku dengan nada sendu. "Sejak kecil aku mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu, bapak dan juga saudara laki-lakiku yang tak pernah aku dapatkan dari keluarga kandungku. Aku sangat bahagia mendapatkan kasih sayang dari mereka, hingga kasih sayang dari ketiga kakak laki-lakiku berubah setelah aku dewasa." "Shh, jangan membahas tentang hal itu. Ayo pejamkan matamu." "Ayo sayang," balas Mas Dimas mengelus rambutku. Mas Bayu berubah setelah kepergian ibu. Begitupun dengan Mas Joko. Ia tak pernah menyapaku lagi, Mas. Dulu mereka sangat menyayangiku. Aku merindukan hal itu dari mereka, Mas." "Sudah, biarpun mereka membencimu, namun Masmu ini tidak akan pernah berubah. Bedanya dulu Mas menyayangimu sebagai adik Mas, dan sekarang pun aku tetap menyayangimu selayaknya seorang kakak dan suami." "Mas, apakah di suatu hari kau akan meninggalkanku?" "Aku takut hal itu terjadi, Mas." "Nakal. Sudah, jangan bicara yang tidak-tidak. Sekarang peluk aku lagi. Ayo." Kami saling berpelukan dengan sangat mesra. Mas Dimas menciumku tanpa henti.
Naluri laki-lakinya bangkit ketika melihat tubuhku yang putih mulus hanya berbalut kain. Mas Dimas melepas kainku dengan pelan, sehingga tubuhku terlihat sempurna tanpa sehelai benang pun menempel di tubuhku. Aku menggeliat penuh hasrat ketika Mas Dimas berulang kali memainkan tangannya ke seluruh anggota tubuhku. Sudah sekian lama kami tak melakukannya. Jadi aku membiarkan Mas Dimas melepas rindunya. Kami larut dalam kemesraan hingga ia memintanya sampai 3 kali dalam satu malam, menghabiskan malam dengan rasa bahagia dan penuh cinta. Keesokan harinya, aku membuka mataku perlahan ketika cahaya mentari menembus ventilasi udara menyilaukan mata. Terlihat Mas Dimas masih tertidur pulas, tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Kurai selimut yang berada di kakiku. Aku menyelimuti tubuhnya yang terlentang kelelahan. Senyum manis membingkai di bibirku ketika melihat wajahnya yang nampak kelelahan. Aku bergegas turun dari ranjang dan berjalan ke arah kamar mandi untuk membersihkan diri. Dingin guyuran air di pagi hari membuatku cukup menggigil kedinginan. Selesai mandi dan berpakaian, aku bergegas keluar dari kamar dengan handuk berada di atas kepalaku. Aku melangkah dengan riang menuruni anak tangga. Aku ingin segera sampai ke dapur, menyiapkan sarapan untuk anak dan suamiku. "Pagi, Mbak." "Tumben pagi-pagi begini sudah ke dapur, Mbak," sapa Surti yang sedang asik membuat nasi goreng. "Pagi, Surti." "Iya dong, aku ingin kembali mengurus suami dan anakku," balasku sembari meraih cangkir. Harum sekali baumu, Mbak." "Habis keramas ya?" kode Surti. "Apa sih, usil saja nih orang ya," kilaku dengan wajah yang memerah. "Iya, aku sudah ngerti kok. Dengan handuk yang melilit rambutmu, itu sudah cukup membuktikannya." Kurang ajar ya si Surti ini. "Ayo sini, biar aku bungkam mulutmu." "Ampun, Mbak, ampun." Surti tertawa renyah ketika aku berhasil mengkritikinya. "Stop, bermain-main di dapur. Dasar tidak tahu diri. Ngapain kalian? Memalukan." Kami terdiam ketika Mbak Ranti datang dan membentak kami. "Sumi, kau semakin bertingkah dan seenaknya saja di rumah ini. Kau berani-beraninya memukul adikku," pekik Mbak Ranti. Tetapi aku hanya terdiam sembari memotong cabai. "Sumi, kau dengar aku. Wanita murahan, anak haram. Keluar kau dari rumah ini," teriak Mbak Ranti lagi. "Kash, Sumi." Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.